rumah warga untuk memasang bibit nyamuk Wolbachia. Diharapkan dalam 2 minggu ini nyamuknya bisa keluar, dan nyamuk ini kalau kawin dengan nyamuk lokal akan menghasilkan anaknya yang tidak bisa menyebarkan penyakit dengue, karena virus dengue-nya tidak bisa hidup di nyamuk Wolbachia yang akan kita ketahui. Ini akan dilakukan di Kota Kupang sebagai salah satu dari 5 kota besar di Indonesia. Kupang, Semarang, Bontang, Bandung, yang kita mau coba program pengurangan penyakit dengue dengan teknologi nyamuk Wolbachia. Selamat buat teman-teman semua. Ini keadaan genting sekali, genting sekali, genting sekali. Bahkan negara kita sudah pecah karena dari pihak utara banyak yang tidak tahu, dari pihak polisi banyak yang tidak tahu. Sedangkan ini bisa mengancam keamanan nasional kita. Ya. Dan kita punya waktu sampai tanggal 1 Desember. Apabila kita sudah menunjukkan sikap, maka program ini akan binding artinya akan dijalankan. Dan ada aturan ketika ini dijalankan, maka mereka yang menjalankan program ini dari pihak bisa melakukan apa saja, termasuk membeli obat, membeli vaksin, mereka nggak bisa tolak, kita dijaga. Kita hanya punya waktu tanggal 1 Desember. Dan kita harus masukkan plan, pemerintah harus memberikan sikap. Sikapnya adalah kita sebenarnya tidak mau mengikuti program ini, tapi kita sebagai kontrol group saja, membanding. Dan ini ada jalan-jalan yang mau pakai obatnya, silakan, kita enggak bisa dibandingkan. Kalau eksperimen itu sama ada 2 grup, dan di eksperimen dan yang tidak di eksperimen. Dan kita pengen tidak eksperimen ada kontrol grup. Saya khawatir kawan-kawan di tentara, kawan-kawan di intelligence, kawan-kawan di popular defense belum menyadari bahaya di sini, karena teknologinya ini sangat berbahaya untuk keamanan nasional. Di Sri Lanka ketika dilakukan sekarang case demam berdarah naik menjadi 300% hari ini. Jadi saya mohon banget sama saudara-saudara di government untuk segera putuskan. Kami dengan Pak Dewa dan beberapa perwakilan asing sudah bertemu dengan gubernur. Beberapa pejabat gubernur mengatakan saya tidak setuju, tapi dia yang mengumumkan. Karena saya punya teman yang kerja di situ Children, saat ini nyamuk-nyamuk itu sudah ada di Rufina. Jadi sekalipun gubernur yakin ini dia akan menandatangani, kalau itu dilepaskan bagaimana? Karena kita berada dalam keadaan battle sekarang. Ini peperangan, sadar atau tidak, ini adalah peperangan biologis. Sadar atau enggak? Kalau kita tidak mengajarkan saya tidak menandatangani, mereka nggak akan jalan. Siapa bilang? Mereka sekarang saya kasih tahu lokasinya ada di mana. Mereka ada di Rufina. Nyamuk-nyamuk itu akan di Rufina akan disebarkan ke 14. Gubernur dan Kapolda harus sekarang tidak akan sita nyamuk-nyamuk. Bikin pengumuman sekarang. Saya sudah menyatakan kemarin di Bandung TV, tapi dipotong. Saya bilang kalau wali kota masih meneruskan, itu sebagai seorang pejabat negara, dia mengatakan kita lihat aja hasilnya, kita coba bagus atau enggak. Dari Departemen Kesehatan mengatakan bahwa ini untuk pengayaan, nggak apa-apa. Gila yang kepala anda semua. Mau jadi eksperimen, kalau encephalitis. Pejabat negara, saya ini nggak pernah menjabat sebagai pejabat. Dia punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Kalau dia nggak ngerti teknologi ini, karena dia nggak bisa baca atau nggak ngerti, tanya sama ahlinya. Jangan mengizinkan. Pejabat-pejabat kayak ini harus disuruh. Dan kita nggak usah takut. Nasib dari bangsa kita ini tergantung dari kita. Jadi jangan hanya ngomong doang, jangan hanya
WA doang. Gosip, bergerak. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan ada elephantiasis, elephantiasis kaki gajah. Kepalanya akan mikrohidrosefalus seperti ibu yang hamil. Karena semua program dari World Positive Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, kalau kasih ke wartawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa ini gila ini Menteri? Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia? Kamu udah disumpah Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke international court, dan kita tanpa karena tidak ada consent dari rakyat, tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang nggak tahu apa-apaan ini. Saudara-saudara ngerti nggak intinya kenapa bikin press conference ini? Mengerti nggak? Anak cucu saudara itu bisa sakit, bisa musnah. Saya seorang saintis, saya punya datanya semua bahwa program ini adalah plan. Saudara-saudara kalau baca di Meksiko yang juga termasuk dalam program ini, ada pesawat terbang terus kembali. Kenapa? Karena pesawatnya dimasukin jutaan nyamuk. Bill Gates mengatakan di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai dalam mosquito, baca itu mulut dan Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais baca itu. Jangan tidur, Bill juga jangan tidur, Bais jangan tidur, Menteri Pertahanan jangan tidur. Menterinya ini bahaya. Saya jangan marah, saya kesal banget. Bodoh benar ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaan. Mengintinya ini bahaya. Masa dikatakan kita coba aja, kita lihat hasilnya eksperimen. Emang kita uji percobaan. Kalau kita tidak menghentikan ini, ke WHO tanggal 1 Desember, maka ini binding. Rekan-rekan mau bikin vaksin dan nanti kita harus nurut. Kalau nggak kita di penjara. Kita harus menyatakan sikap. Dan kita hanya bisa adil setelah 2 tahun, tahun 2025. Sementara itu kita udah gopekan itu semua. Saya nggak mengasuh, saya punya datanya. Saya ada 11.000 saintis di belakang saya. Saya punya 7.000 dokter di belakang saya. Saya punya 1.000 lawyer internasional. Saya nggak pernah bicara seperti ini. Saya kecewa banget. Saya sudah ketemu sama gubernur. Janji kami saya bilang, Pak, please bikin announcement. Sampai hari ini nggak dibikin announcement. Gimana kalau besok dilepas? Karena ini musuh mereka semua. Musuh yang memakai ada orang asing di situ dan ada orang Indonesia yang bodoh-bodoh yang mau diperalat. Maaf saya bicara seperti ini. Saudara-saudara bangun. Ngerti kenapa ini? Bukan hanya nulisannya berita lalu kirim. Ngerti ini. Kita nggak bisa ngomong hal selesai. Keadaannya genting banget. Kalau saudara punya anak ada di tepi jurang mau bunuh diri, saudara biarin. Sama, saya juga begitu. Karena sebagai ilmuwan saya ngerti banget. Saya bisa challenge semua ilmuwan yang pro sama, termasuk saya juga saudara-saudara. Saya waktu itu sebulan yang lalu saya menghubungi Menteri Kesehatan. Saya bilang, Menteri Kesehatan, tolong gunakan seluruh kemampuanmu untuk menghentikan program ini. Lalu dia bilang, oke, saya akan kirim saintis-saintis yang bikin dari Jogja. Kita dari Forum dari Interbangsa bikin forum itu. Di sebelah kanan saya saintis-saintis world class, ada nominator Nobel Prize. Di sebelah kiri saintis-saintis dari Universitas Gadjah Mada. Ada rekamannya, saudara lihat. Setelah 30 menit, Profesor Utari, Dr. Marsito yang lebih permisi semua ngabur, biar saya kasih jawaban.
Misalnya nanya sederhana, kalau anak saudara bikin hasilnya setelah 3 tahun apa? Ada jaminan nggak? Nggak ada researchnya. Dibilang di Jogja katanya turun 77%, iya turun cuma 1 tahun. Mana hasilnya yang kedua? Tahun kedua ada nggak? Di Sri Lanka juga begitu, turun, tahun kedua naik. Kita nggak bisa bodoh. Kita harus naikkan kesadaran kita. Dan kesadaran itu hanya bisa kalau kita punya courage. Saya ngomong ada dasarnya, bukan marah ada dasarnya. Ada dasarnya.